Bagi saya, meningkatkan kesejahteraan itu simple. Tingkatkan gaji PNS, titik. Because the world will always change. Para petualang sekalian, bagi petualang yang ASN, banyak yang sudah dengar bahwa pemerintah sedang merancang sistem gaji tunggal yang bahasa kerennya itu single salary. Mari kita bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Pemerintah tengah mengkaji sistem gaji aparatur sipil negara atau ASN menjadi skema single salary. Bagaimana Badan mekanisme? Kepegawaian Negara (BKN) buka suara soal wacana sistem penggajian tunggal atau single salary untuk para aparatur sipil negara (ASN) yang muncul pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan nota keuangan tahun 2026. Dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian PNS, Desain Gaji dan Tunjangan, single salary itu didefinisikan sebagai sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan digabung menjadi satu. Melalui berbagai media, Kemenpan RB menyampaikan bahwa tujuan single salary itu adalah meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan profesionalisme ASN melalui penyederhanaan dan transparansi sistem penggajian. Skemanya berupa menyatukan berbagai komponen tunjangan menjadi satu gaji tunggal yang berdasarkan penilaian kinerja dan nilai jabatan atau grading, sehingga gaji lebih adil dan sebanding dengan beban kerja serta tanggung jawab. Apa itu sepenuhnya benar? Coba kita ulas satu persatu dari tujuan utama single salary. Yang pertama kan disebut meningkatkan kesejahteraan ASN. Apa benar dengan menggabungkan berbagai tunjangan, gaji yang diterima ASN menjadi lebih stabil, adil, dan mampu menjaga daya beli di tengah biaya hidup yang berbeda? Jika kita tengok ke belakang sebelumnya, ini dialami oleh PNS-PNS sampai dengan kurang lebih tahun 2012 ke belakang, era proyek-proyek pemerintahan. Kita kenal ada PIMPRO, pemimpin proyek. Dan hampir semua proyek yang sekarang dikenal dengan kegiatan itu memiliki honor. Sehingga PNS berlomba menjadi bagian dari orang-orang yang mengurusi proyek. Jadi satu orang bisa menerima 10 bahkan lebih dari 20 honor karena terlibat dalam banyak proyek. Tergantung berapa banyak proyek yang melibatkan dirinya. Di tingkat staf atau pelaksana ini tidak banyak menimbulkan ketimpangan karena mereka bekerja dan kasarnya berkeringat untuk memastikan proyek itu berhasil. Yang jadi kecemburuan justru ada pada pejabat di eselon 3 ke atas. Kadang mereka tidak bekerja langsung di proyek itu, tapi namanya dicantumkan dalam daftar honor. Sehingga mereka menerima honor dari banyak tempat karena masing-masing tempat ini ada proyek. Terus bagaimana sekarang? Tidak ada lagi PIMPRO. Semua dijadikan kegiatan dengan seorang yang ditunjuk jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Tidak ada honor yang diberikan, semua telah dimasukkan dalam hitungan TPP, tambahan penghasilan pegawai atau TUKIN, tunjangan kinerja yang jumlahnya bervariasi antar daerah, antar instansi. Terus di mana letak meningkatkan kesejahteraan sebagai alasan single salary? Bagi saya, meningkatkan kesejahteraan itu simple. Tingkatkan gaji PNS, titik. Skema apapun yang dibuat tanpa ada peningkatan gaji itu hoax kalau berdalih meningkatkan kesejahteraan. Coba
Para petualang sekalian, khususnya yang PNS, sebutkan di mana, daerah mana, atau instansi mana yang menerima gaji dari sumber lain selain gaji, TPP atau tukin. Palingan harus cari sumber tambahan di luar jam kantor dengan keahlian masing-masing. Wajar kalau kemudian apa yang disebut single salary hanya perubahan istilah yang kemudian jadi proyek orang-orang pusat untuk kelihatan keren saja, karena pada prinsipnya sudah dilaksanakan sekarang. Merubah casing, tapi isinya sama, PNS tetap melarat. Kedua, menciptakan keadilan dan transparansi. Dikatakan bahwa single salary dengan sistem grading yang objektif berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko, memastikan gaji yang diterima ASN lebih sebanding dengan kontribusi dan kondisi kerja masing-masing. Orang Pemda pasti akan ketawa kecut karena ini mirip punchline di stand up komedi yang tidak lucu. Kenapa demikian? Karena praktek di daerah sekarang ini, gaji PNS ditetapkan flat. Yang membedakan adalah TPP atau tukin. Jadi jika sistem grading dianggap solusi terbaik, pertanyaannya, untuk apa ada pangkat golongan di PNS sekarang? Bukankah itu juga adalah sistem grading? Jika itu belum sepenuhnya objektif, maka tugas Kemenpan RB lah yang menata sistem yang ada, bukan menambah lagi istilah baru sekedar keren, tapi sebenarnya hanya menimbulkan keruwetan-keruwetan baru. Bukankah itu menjadi jelimet dan jauh dari prinsip sebuah sistem yang baik adalah sistem yang sederhana dan tidak bertele-tele? Ketiga, mendorong peningkatan kinerja. Dikatakan bahwa penghasilan ASN akan dikaitkan dengan kinerja mereka, sehingga ASN yang bekerja dengan baik akan mendapatkan penghargaan berupa peningkatan gaji. Kalau para petualang sekalian sadari, banyak teori yang menghubungkan kinerja dengan penghasilan yang diperoleh. Coba kita ulas yang lebih teoritik. Untuk bahas ini sedikit panjang, tapi coba saya ringkas dengan 8 teori saja. Boleh pause dulu videonya, siapkan kopi dan cemilan baru, dan kita lanjut. Bagaimana? Sudah? Jadi, manusia itu bergerak karena insentif. PNS itu juga bergerak karena insentif. Insentif apa yang membuat kita semua pasti pernah mengalami itu, kita percaya tentang hal tersebut, di mana manusia itu bergerak karena insentif. Aktivitas manusia, terutama di ranah pekerjaan, seringkali digerakkan oleh berbagai insentif. Upah dan gaji merupakan insentif paling konkret. Namun, pemicu motivasi kian kompleks jika kita menilik berbagai teori, baik teori klasik maupun modern, yang mengenai motivasi dan insentif kerja. Yang pertama, teori insentif dan penguatan. Insentif and reinforcement teori. Teori ini menyatakan bahwa perilaku, terutama perilaku manusia, didorong oleh dorongan eksternal, yakni hadiah atau hukuman. Akar teori ini ada pada karya B.F. Skinner dan Freud Hesberg dalam pendekatan 2 faktor terkait motivasi pekerjaan. Secara sederhana, upah dan bonus adalah umpan yang menarik perilaku produktif. Dalam prakteknya, banyak perusahaan menawarkan bonus tahunan dan komisi buat tenaga penjualan. Misalnya perusahaan FMCG dan e-commerce besar memberikan insentif finansial tinggi kepada tenaga penjual yang mencapai target. Contoh klasik bahwa insentif ekonomi bisa sangat memotivasi. Teori kedua yang menjelaskan tentang ini adalah teori harapan, ekspektansi teori dari Fromm. Viktor Fromm menyodorkan konsep motivasi berbasis harapan. Individu termotivasi bila mereka yakin usaha mereka akan menghasilkan kinerja, kemudian kinerja mereka menghasilkan imbalan, dan imbalan itu bernilai bagi mereka.
Perusahaan besar seperti General Electric dan American Express pernah menggunakan kerangka ini dalam desain program insentif. Jika karyawan melihat usaha mereka akan dihargai secara jelas dan adil, maka dorongan bekerja pasti lebih tinggi. Kemudian teori yang ketiga, teori keadilan, equity teori dari Adams. John Stacey Adams menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam distribusi insentif. Karyawan membandingkan input-output mereka dengan orang lain. Ketimpangan memicu ketidakpuasan atau berkurangnya motivasi. Bayangkan, dua karyawan dengan beban kerja yang sama, tapi satu digaji lebih murah. Karyawan tersebut bisa kehilangan semangat atau mencari organisasi lain, perusahaan lain. Prinsip ini sangat dipertimbangkan oleh HR dari perusahaan-perusahaan global dalam menetapkan gaji dan struktur bonus. Teori keempat itu teori dua faktor dari Herzberg. Itu kan dua faktor, hygiene dan motivators. Friedrich Herzberg membedakan dua kelompok faktor. Hygiene, kondisi kerja, gaji, keamanan. Jika tidak memadai menyebabkan ketidakpuasan. Tapi jika sudah cukup, tidak meningkatkan motivasi. Motivator atau pengakuan, pencapaian, peluang berkembang, memicu kepuasan sejati dan semangat kerja. Perusahaan seperti Tesco dikabarkan menerapkan prinsip ini. Mereka memastikan kebijakan, komunikasi, dan partisipasi karyawan dalam keputusan turut diperhatikan, bukan hanya soal uang semata. Kemudian yang paling kita kenal ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia punya kebutuhan berjenjang dari fisiologis, keamanan, sampai aktualisasi diri. Gaji memenuhi kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi setelah terpenuhi itu, motivasi muncul dari kebutuhan sosial, penghargaan, dan perkembangan. Perusahaan teknologi seperti Google menyediakan gaji dan benefit sekaligus fasilitas inovatif seperti ruang rekreasi, dukungan kreativitas yang merancang aktualisasi diri dari para karyawan. Kemudian yang keenam ada teori X and Y dari McGregor. McGregor menggambarkan dua pandangan tentang manusia di tempat kerja. Teori X, pegawai malas, perlu dikendalikan via insentif atau ancaman. Sementara teori Y, manusia sesungguhnya ingin berkembang. Dengan lingkungan yang mendukung, mereka termotivasi intrinsik. Perusahaan seperti Google, Salesforce, dan John Lewis Partnership menerapkan gaya manajemen Y. Lingkungan kolaboratif, otonomi, premium terhadap kesejahteraan dan kreativitas karyawan. Kemudian kita beralih, ada teori ketujuh, yaitu teori penetapan tujuan, goal setting. Ini teori dari Luke and Latham. Edwin Luke dan Gary Latham menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang jelas, menantang dan spesifik, misalnya ingin menambah penghasilan $500 per bulan, meningkatkan kinerja dibanding tujuan yang sama. Intensitas tujuan juga meningkatkan fokus dan ketekunan. Banyak perusahaan startup, dan korporasi besar menerapkan target SMART, kemudian mengaitkannya dengan bonus atau kenaikan gaji. Contohnya, jika target penjualan terpenuhi, bonus 10% gaji pokok akan diberikan. Kemudian teori yang bisa juga kita bahas, behavioral economics dari loss aversion and incentive. Studi behavioral economics menunjukkan bahwa manusia cenderung merespon lebih kuat terhadap potensi kehilangan ketimbang keuntungan. Jadi manusia respon kehilangan lebih daripada keuntungan. Misalnya bonus tahunan yang bisa hilang jika target tidak tercapai lebih memotivasi ketimbang pemberian tambahan gaji tetap. Perusahaan-perusahaan jasa keuangan sering menggunakan skema penalty and reward berbasis performa
di mana potensi kehilangan, misalnya komisi yang hangus, dianggap mendorong kinerja lebih efektif. Dalam kenyataan, insentif termasuk upah dan gaji adalah pemicu motivasi awal. Ia menarik perhatian dan mencegah ketidakpuasan. Namun, untuk membangkitkan motivasi, sesungguhnya organisasi perlu memperhatikan keadilan, harapan karyawan, tujuan yang jelas, dan kebutuhan akan pengakuan dan perkembangan. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Google, Tosco, General Electric, American Express menunjukkan bahwa kombinasi insentif finansial dan lingkungan kerja yang mendukung dan struktur